hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang ketiga yaitu sosialisasi tasaruf bersama UPZ Kabupaten Wonosobo tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wonosobo, beliau Ibu Hesti Septiana, Sarjana Akuntansi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Basnas Kabupaten Wonosobo, Haji Brio Purwanto, SSMSI. Hormati pula Wakil Ketua Pengumpulan Basnas Kabupaten Wonosobo, Dr. Andes Haji Samsul Ma'arif MM. Yang saya hormati pula Ketua maupun Bendahara UPZ di lingkungan OPD, Korwil, Kecamatan, BUMD, SMP maupun MA dan MTS di lingkungan Kabupaten Wonosobo. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun, meskipun berkumpulnya lewat online lewat Zoom Meet, dan ini pertama kalinya Basnas Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan rapat atau pertemuan secara online. Mudah-mudahan segala sesuatunya nanti berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini sambil nunggu share screen materinya yang akan saya sampaikan. Untuk vaksinasi yang kita akan membahas mengenai pentasarukan yang seperti biasanya kita lakukan tahun di 2024 kita akan melakukan pembagian zakat yang seperti tahun-tahun lalu pada jumlah 30% dan juga ada yang sekitar 5%. Tapi sebelum kita membicarakan tentang tasarupan zakat yang cukup, kemudian di pertengahan juga kita lanjutkan. KUPZ itu sangat penting. Kenapa? Karena dasarnya Bapak Ibu memungut zakat dari para muzaki itu dari SKUPZ itu sendiri. Jadi di sini saya melampirkan satu contoh permohonan unit pengumpul zakat UPZ di lingkungan Basnas Kabupaten Wonosobo. Ini nanti untuk kopnya bisa diisi dengan kop instansi masing-masing. Kemudian nomor menyesuaikan. Kemudian ada lampiran nanti satu lembar karena akan memuat pengurus daripada UPZ itu sendiri. Dan perihalnya permohonan pembentukan unit pengumpul zakat Basnas Kabupaten Wonosobo kepadanya. Jadi surat ini ditujukan kepada Ketua Basnas Kabupaten Wonosobo. Adapun nanti ini akan kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian, hanya formatnya bisa sama persis dengan ini, hanya saja nanti di kalimat yang maka kami mohon kepada Bapak Ketua Basnas Wonosobo berkenan menetapkan susunan kepengurusan. Jadi kan diisi dengan nama instansi masing-masing. Ini sebagaimana terlampir, demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Monggo untuk Bapak Ibu
dicek dulu, atau kalau yang belum punya silahkan mengajukan ke Basnas. Ini nanti akan saya share ke Bapak Ibu sekalian supaya nanti bisa diedit ya, kemudian untuk dikirim kembali ke Basnas. Nah, ini yang nanti yang bertanda tangan dan juga stempel adalah Ketua UPZ. Ya, kemudian yang di lembar selanjutnya ini adalah susunan pengurus unit pengumpul zakat untuk titik-titik silahkan diisi dengan nama instansi masing-masing. Kemudian ini untuk periode 2024 sampai 2029. Tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Samsul Ma'arif bahwa untuk isian ini jangan menyebutkan nama, tetapi jabatan atau ex officio istilahnya. Kemudian di sini ada susunannya ada pembina, ketua, sekretaris, bendahara, kemudian yang humas ataupun anggota itu diisi saja dengan seksi pengumpulan dan seksi pendistribusian. Begitu, ini untuk yang pertama, yang bertanda tangan adalah ketua UPZ itu sendiri. Saya contohkan kalau seandainya itu UPZ-nya adalah kecamatan, untuk pembina silakan Pak Camat, mungkin atau Bu Camat, kemudian yang untuk ketua OPZ-nya bisa sekretaris camat. Gitu. Kemudian nanti bendahara tetap bendahara gaji saja, dan nanti untuk silakan untuk yang seksi pengumpulan maupun seksi pendistribusian nanti untuk dapat ditunjuk masing-masing instansi. Begitu. Kemudian itu saya harap mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk dicek ya berkaitan dengan SK keberadaan SK UPZ di masing-masing instansi Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk yang materi selanjutnya ini masih di seputar pengumpulan dulu. Itu ada format untuk pendataan muzaki dan calon muzaki. Artinya kita itu kepengen menggali potensi sih. Jadi seperti yang sudah kita lakukan di periode-periode sebelumnya, bahwa kita itu meminta seluruh data pegawai yang ada di kantor Bapak Ibu semua, kemudian yang sudah berzakat ataupun berinfak berapa, yang belum juga berapa, kemudian nanti laporan bulanannya juga mohon untuk secara rutin disajikan. Apalagi kita sekarang sudah ada grup ya di WA, jadi nanti bisa dikirim saja melalui WA. Untuk formatnya, sebentar saya akan share. Yang Oke, ini bisa dimulai pada tahun 2025 ya, artinya tahun depan. Jadi ini di sini kita mempunyai satu format atau template yang memang lebih kompleks ya daripada yang sudah-sudah. Karena di sini ada NPWP, kemudian ada NIK, ada juga NIP, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat rumah, nomor handphone, dan juga ada email. Jadi ini agak lebih kompleks ya daripada dari form yang sebelumnya. Nanti untuk dapat diisikan, dan ini berlaku mulai Januari 2025. Saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat membantu Basnas. Ini untuk form yang ini itu diisikan data seluruh pegawai yang tentu saja beragama Islam, baik yang sudah berzakat ataupun berinfak di Basnas maupun yang belum.
Jadi yang untuk yang ini diisikan semua. Oke. Kemudian yang di sheet selanjutnya, kalau yang ini dia lebih ringkas untuk isian formnya. Ini NPWZ itu nanti dari Basnas yang akan mengisi. Kemudian ini ada nama, gaji bruto atau penghasilan kotornya berapa, kemudian zakatnya berapa, infaknya berapa, kemudian totalnya berapa. Ini harap dikirimkan nanti mulai 2025 ini setiap bulan. Kalau yang ini setiap bulan, kalau yang awal tadi cukup pada saat pertama saja di Januari 2025. Kemudian untuk kolom yang ini berarti saya ulangi sekali lagi, ini hanya untuk yang sudah berzakat ataupun berinfak di Basnas saja. Kalau yang awal tadi adalah seluruh pegawai yang belum maupun yang sudah untuk diisikan di lembar yang pertama. Kemudian untuk yang ketiga, ini adalah rekap laporan bulanan, nanti ini 2025. Oke. Dari ini ada Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember itu untuk diisikan hanya nama dan juga nominalnya saja. Ini yang sudah berzakat. Jadi ini namanya, kemudian nominal rupiahnya. Misalkan ada Bapak A berzakat 10.000 atau 100.000. Kemudian berlanjut sampai dengan ke bawah. Nanti di sini jumlahnya juga jumlah dalam 1 bulan ini. Oke, itu adalah yang seputar materi pengumpulan. Ini sudah sering kita sampaikan di periode-periode yang lalu. Akan tetapi kami harap di tahun 2025 atau tahun yang akan datang, kami mohon bantuannya untuk dapat dibantu supaya lebih tertib dalam pendataan muzaki maupun potensi muzaki dan munfik yang bisa Basnas dapatkan. Gitu. Jadi kita di tahun 2025 sudah mengetahui dengan pasti berapa jumlah muzaki, berapa jumlah munfik, begitu. Dan berapa jumlah nominal yang terkumpul baik setiap bulan, kemudian nanti akan diakumulasikan menjadi setahun penuh. Itu untuk materi yang pengumpulan. Kemudian untuk materi yang selanjutnya adalah pentasarufan. Sebentar saya bagikan. Pentasarufan belum nih? Macet ya, Mbak? Bu Indri, iki saya anak kode kayak ini kan ngopo Bu?
Plus wae Pak. Sing dimatikan dia nek ya, Bu. Wis tak dipengke mic G ana ada yang belum matikan Microsoft G. Nuwun sewu Pak Parmono dan Pak Taat. Saged mic-nya riyen ngono. Tak matikan padahal. Ya Allah. Iya kan? Ini belum. Bentar Bapak Ibu. Ya. Baik, jadi begini, ketika biasanya kita akan membagikan zakat melalui OPD yang sebesar 30% dari jumlah yang disetorkan setelah dikurangi hak amil maupun hak amil 5% itu sendiri, kita kan biasanya hanya langsung membagikan begitu saja. Tetapi pada kali ini kita meminta Bapak Ibu semua yang hadir di acara Zoom ini untuk mencermati karena ini ada yang berbeda di mana kita meminta Bapak Ibu semua untuk dapat membuat satu permohonan yang ditujukan kepada Ketua Basnas Kabupaten Wonosobo. Ini ada format suratnya nanti untuk dapat dibuat. Jadi sebetulnya sama, hanya kita ada sedikit perubahan, yaitu Bapak Ibu harus meminta kepada Basnas terlebih dahulu atas dana zakat dan hak amil tersebut. Jadi di sini bisa dicermati isi suratnya dengan berakhirnya tahun 2024, maka kami selaku unit pengumpul zakat bermaksud meminta dana zakat dan hak amil yang masing-masing sebesar poin 1 dan poin 2. Kemudian dana tersebut akan kami tasarufkan sebagaimana mestinya sesuai dengan 8 golongan penerima. Sebagai bahan pertimbangan telah kami lampirkan nama-nama penerima dana zakat tersebut. Demikian untuk menjadikan berita atas perhatiannya dan sebagainya disampaikan terima kasih. Jadi di sini Bapak Ibu kami harap dapat membuat pengajuan ini ke Basnas. Apabila tidak membuat satu pengajuan seperti ini ke Basnas, maka dana zakat dan hak amil tersebut tidak akan kita tasarufkan melalui beda itu. Dan saya mohon agar proposal ini nanti dapat dikumpulkan ke Basnas itu paling lambat di tanggal 7 Desember 2024. Itu. Dan nanti proposal ini sendiri dilampiri dengan form ataupun daftar dari calon-calon penerima dana zakat ini. Ya, sambil saya mempersiapkan contoh dari calon penerima zakat. Jadi nanti setelah tadi kemudian dilampiri ada daftar calon penerima zakat atau calon nama instansinya, kemudian nomor, nama, alamat, asnaf apa, orang tersebut
masyarakat dan kategori misalkan maupun sawah itu jadi itu sebelum saya komponen yang seperti tadi kemudian dilampiri dengan daftar calon penerima zakatnya atau daftar calon mustahiknya. Apabila ini tidak dikumpulkan, maka dana tersebut tidak dapat kami berikan kepada BPD ya. Kemudian setelah ada formulir yang ini nanti pada saat pelaporan harap mengumpulkan tanda terimanya. Nah, itu akan saya share juga untuk formatnya. Tunggu sebentar. Monggo Bapak Ibu sambil menunggu bisa mengisi absensi terlebih dahulu yang ada di chat. Atau laporan diharapkan membuat surat jelas ditujukan kepada ketua pembina perintahnya adalah laporan atas sarupan zakat melalui artinya apabila dana yang 30 dan April 5% itu sudah menerima kemudian kalau selesai maka kami harapkan kita membuat pelaporan atas sarupan zakat. Ada ini adalah surat pengantarnya. Kemudian mengingat biasanya kan kita membagikan di akhir tahun, kemudian ada yang uangnya itu sudah diterima oleh masing-masing bendahara, tetapi ditahan dulu sampai dengan nanti akan dibagikannya kan menjelang Lebaran. Nah, pelaporan ini nanti kita setelah Lebaran tidak apa-apa. Nanti kan Lebaran mungkin di tahun 2025 jatuh di akhir April 2025. Memuat ada daftar penerimanya, kemudian ada dokumentasi dan juga ada mungkin nota belanja atau sejenisnya. Adapun untuk form yang daftar penerima zakat atau mustahik hampir sama seperti yang di awal tadi, tetapi ada tanda tangan dan juga besaran atau nominal yang berbeda. Kemudian seperti biasa nanti kan akan biasanya kita melakukan satu pertemuan untuk kemudian saling menentukan
berapa jumlah yang sudah disetorkan ke Basnas, kemudian nanti perhitungannya seperti apa. Jadi itu insya Allah akan segera kami berikan lewat grup WA saja. Nanti Bapak Ibu dapat mencontohkan sendiri. Apabila nanti mungkin ada yang selisih ataupun kurang pas, nanti bisa komunikasi ke Basnas melalui WA atau grup WA. Bentar saya tampilkan formnya pelaporan. Ini adalah form yang menjadi lampiran daripada laporan tentang alamat, kemudian nominalnya dan tapi nanti ada kesinambungan ya antara tadi yang pada saat permohonan itu kan nama website-nya sudah diusulkan lebih dulu, kemudian nanti tinggal ditindaklanjuti dengan nominalnya apa ini kurang lebih itu dari saya. Jadi tadi saya sudah menyampaikan yang terkait dengan bidang pengumpulan. Mohon untuk dapat segera mengecek SKUPZ-nya apakah sudah habis atau mungkin belum komplit. Jadi bisa segera untuk mengajukan ke Basnas bagi yang belum mempunyai dari bagi yang sudah habis. Kemudian di tahun 2025 kami mohon doanya agar dapat terus secara rutin mengupdate data Muzaki maupun Multi dan juga tentu saja nominal yang didapatkan. Kemudian di tempat depan ini adalah sangat penting karena ini memang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana kalau tahun-tahun sebelumnya kita hanya tinggal membagikan, tapi sekarang yang berbeda adalah kami mohon kepada para UPZ untuk dapat membuat satu permohonan atau permintaan dana kepada Basnas, kemudian diakhiri dengan daftar calon mustakiknya atau calon penerima manfaatnya. Kemudian setelah itu nanti disusul dengan laporan pembagian atau pendistribusian zakat tersebut. Jadi sudah saya sampaikan semua. Adapun nanti contoh surat maupun form ini dapat di atau diurus di yang kurang lebihnya cukup dari saya. Apabila ada salah-salah dalam itu kata maupun dalam menyampaikan materi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Saya akan kembalikan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Pelaksana Basnas Kabupaten Wonosobo. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tadi sudah disampaikan mengenai pengumpulan dan tasarufan, bahwasanya ketika pengumpulan harus mempersiapkan atau membaharui SKUPZ yang Bapak Ibu miliki, kemudian yang tasarufan harus ada menyiapkan permohonan, menyiapkan daftar mustahik dan lain sebagainya. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada yang mau ditanyakan, kami beri waktu. Monggo yang mau bertanya bisa angkat tangan dan nanti akan dijawab langsung oleh Ibu Hesti Septiana. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya bisa mengangkat tangan.
Kalau tidak ada pertanyaan, nanti untuk file-file yang tadi sudah disampaikan akan kami kirim di chat. Di situ ada Google Drive dan juga absensi yang perlu Bapak Ibu isi dalam acara siang hari ini. Saya. Matiin. Silahkan nyalakan. Waduh, Bundar nungguin saya. Pasti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita lanjut saja untuk acara selanjutnya. Karena sudah tidak ada pertanyaan, nanti bisa dilanjut di grup WhatsApp. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Bapak Ibu hadirin mohon menyalakan kamera karena kita akan mengadakan foto bersama. Dan untuk materi, sekali lagi saya sampaikan, untuk materi yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Esti Satriana bisa di-download di link Google Drive dan absensi itu bisa di Google Drive juga. Namun sebelum foto bersama, saya sebagai pembawa acara minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan tutur kata yang saya sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk marilah kita foto bersama Bapak Ibu. Kameranya diaktifkan. Jadi emang nanti sendirian. Ya Allah, mana tuh bisa? Oh ya. Mohon foto pertama, nggih, Bapak Ibu. Nggih. 1, 2, 3. Nggih, lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, nggih. 1, 2. Ini kita enggak. Nggih, sampun.